Datangnya bulan suci Ramadan yang penuh rahmat tentunya sudah menjadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Dengan adanya puasa yang harus dijalankan dalam waktu 1 bulan, perlu adanya kesiapan baik fisik maupun mental kita, sehingga saat menjalankan puasa dapat selalu bugar dan fit. Mari kita ketahui tips dan trik dalam menjalankan bulan puasa, tetap segar dan bugar, serta tetap fit selama bulan puasa bersama Dr. Riko Novianto, spesialis penyakit dalam acara Sekilas Sehat. Halo keluarga sehat, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Sekilas Sehat. Pada hari ini sudah sangat dekat sekali ya, tinggal menghitung hari kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat, di mana kita nantinya akan menjalankan puasa selama kurang lebih sekitar 30-an hari, dan itu tentunya akan sangat menguras dari energi dan juga tenaga kita. Oleh sebab itu, maka hari ini kita undang dokter kesayangan kita, Dr. Riko Novianto, spesialis penyakit dalam. Selamat datang dokter di acara Sekilas Sehat. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Baik, pada hari ini kita hadir untuk lebih memahami bagaimana sih tips dan trik supaya kita tetap sehat dan bugar selama kita berpuasa. Jadi untuk hari ini kita undang langsung dokter penyakit dalam kita. Kita bincang-bincang sedikit dok tentang puasa ya dok? Ya boleh. Baik, sekarang ini kan sudah mendekati bulan Ramadan dok. Tentunya keluarga sehat, apalagi yang mungkin memiliki beberapa penyakit kronis ya dok ya, itu akan cukup sedikit kesulitan dalam baik mereka mengatur pola makan, baik mereka mengatur kita bilang seperti kesehatan mereka dengan minum obat dan mungkin pola hidup mereka seperti itu, atau mungkin pasien-pasien kita yang lansia. Nah, sebenarnya kita bahas sedikit dulu nih dok, dari segi penyakit dalam. Banyak yang bilang dok di artikel yang mungkin kita searching di Google ya keluarga sehat ya, mungkin kita peroleh ada beberapa manfaat puasa. Mungkin dari dokter sendiri, dari segi penyakit dalam, apa sih manfaatnya puasa untuk tubuh seseorang? Ya baik, terima kasih Dr. Dewi. Baik keluarga sehat, puasa itu sangat bermanfaat ya, baik bagi orang yang sakit maupun bagi yang sehat. Beberapa manfaatnya tentu puasa bisa membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, menjaga berat badan kita tetap stabil, dan juga membantu tentunya mengontrol tekanan darah, gula darah, juga kadar kolesterol dalam darah kita ya. Jadi memang puasa itu sebetulnya mungkin bahkan tidak perlu hanya saat bulan puasa, sebetulnya di luar bulan puasa juga kalau sekali-sekali kita mau berpuasa juga tidak ada salahnya, seperti itu tentu, tapi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan supaya kita bisa menjalankan puasa itu dengan baik dan kita tetap fit tentunya dalam menjalani puasa. Oh, begitu, jangan sampai dengan puasa malah kita jadi lemes, kemudian tidak fit, apalagi kemudian malah kita jadi tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya dok, puasa itu untuk orang-orang yang sakit pun tadi kan dokter sempat mereview sedikit ya dok ya, manfaat puasa untuk keluarga sehat itu terutama misalnya menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, kemudian menurunkan juga gula darah ya dokter ya. Nah berarti sebenarnya puasa itu juga cukup merupakan salah satu pola hidup yang bisa dilakukan oleh orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi mungkin dok, diabetes mellitus, dan juga penyakit kolesterol dan penyakit sistemik lainnya ya dokter ya? Ya, betul. Jadi orang sakit, terutama mungkin diabetes yang punya gula darah tinggi ataupun darah tinggi, itu sebetulnya boleh untuk melakukan puasa. Tetapi memang sebelum menjalani puasa, biasanya beliau-beliau ini harus kita lihat dulu apakah bisa menjalani puasanya nanti dengan aman. Kalau dalam kita bicara diabetes ya, biasanya kita dari penyakit dalam kita akan melihat apakah pasien dengan gula tinggi ini tergolong resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Jadi ada resiko-resikonya ya dok? Betul, misalnya kalau kita bilang pasien dengan gula darah tinggi, Dr. Dewi, itu mereka-mereka yang gula darahnya terkontrol baik, gula darahnya bisa terkontrol tanpa insulin, jadi masih hanya menggunakan obat gula yang diminum saja, betul.
kemudian tidak punya gangguan ginjal. Itu termasuk mereka-mereka yang beresiko rendah untuk menjalankan puasa dan bisa menjalankan puasa dengan aman. Dengan aman, baik. Jadi ada kriteria ya dok? Ya, kadang-kadang kalau agak tinggi sedikit tapi masih tidak terlalu berlebihan, di atas 300 misalnya, ada gangguan ginjal sedikit, tetapi masih belum sampai perlu yang cuci darah misalnya ya. Itu kadang-kadang resiko sedang, kita masih bisa izinkan puasa dengan rambu-rambu tertentu, tapi memang ada kondisi-kondisi yang misalnya pasien gula yang juga menjalani cuci darah, yang sering gulanya ngedrop dalam 2 bulan 3 bulan terakhir, itu resikonya agak tinggi memang, dan kita memang sarankan untuk menunda dulu puasanya. Ini menarik sekali keluarga sehat. Dengan demikian berarti ada kesempatan atau chance untuk keluarga sehat juga untuk dapat menjalankan puasa baik di luar dari bulan Ramadan. Nah, dengan penjelasan dari Dokter Iko tadi, ada yang menggelitik sedikit nih dok dari saya dok. Sebenarnya butuh nggak sih orang-orang, berarti kan adanya penyakit kronis dan lain sebagainya itu tetap boleh puasa dengan resiko-resiko tertentu yang tentunya menjadi pertimbangan dok. Butuh nggak sih dok sebenarnya untuk melakukan medical check up atau pemeriksaan sebelum melakukan puasa terlebih dahulu? Atau cukup hanya dengan datang konsultasi saja, atau mungkin ada saran-saran tips yang lainnya dok? Baik, terima kasih. Bagi umat muslim khususnya yang akan menjalani puasa di bulan Ramadan, itu jika memiliki penyakit kronis seperti gula darah tinggi, diabetes, darah tinggi, atau misalnya memiliki gangguan ginjal apalagi mungkin yang menjalani cuci darah rutin, itu sebetulnya memang kita anjurkan dalam periode 1-2 minggu menjelang puasa itu harus menyempatkan diri untuk bertemu dengan dokter atau dokter penyakit dalam untuk melakukan evaluasi kesehatan dulu. Biasanya kita akan melihat, 1, kelayakannya menjalankan puasa, kedua, resikonya dalam menjalankan puasa, dan ketiga, perubahan-perubahan atau modifikasi yang diperlukan selama menjalani bulan puasa. Misalnya seperti pasien diabetes, itu kan obat-obatnya biasanya akan ada perubahan dosis maupun perubahan jadwal minum obat selama periode bulan puasa. Baik, jadi memang ada pertemuan dengan konsultasi maupun dengan medical check up juga bisa ya dokter ya, jika sudah include di dalamnya dengan pertemuan dengan penyakit dalam. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin yang cukup banyak dipertanyakan ya dok ya, yang menjadi mungkin menjadi suatu isu tersendiri untuk keluarga sehat. Kalau orang sakit mah dok, gimana sih tips dan trik dalam menjalankan puasa? Apalagi ini bulan puasa kan lumayan panjang ya dok, 30 hari, supaya tidak kambuh di tengah-tengah, atau mungkin supaya tidak bolong puasanya dan lain sebagainya. Mungkin ada tips dari dok? Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk yang mah ini nanti kita jadi bicara sedikit secara umum ya. Baik. Biasanya puasa itu kan dimulai dari kita sahur pagi, betul. Betul, ini juga nanti berlaku untuk pasien yang punya sakit mah. Baik. Ya, saat kita puasa, nanti keluarga sehat harus memastikan bahwa kecukupan cairan tubuhnya terpenuhi. Baik. Kita perlu tetap minum 8-10 gelas air setiap hari, tapi itu dipenuhi di waktu sedang kita tidak menjalani puasa. Jadi saat dari periode buka sampai sahur, dalam periode itu 8-10 gelas air putih tetap harus dipenuhi. Kemudian saat kita melakukan sahur, makanan pun kita harus pilih. Yang pertama, sumber karbohidratnya. Itu alangkah baiknya kalau kita pilih karbohidrat yang kompleks. Jadi bukan semata-mata nasi putih begitu, tapi mungkin dicampur nasi merah, ya, gandum-ganduman, oat, seperti itu kan karbohidrat kompleks yang proses pencernaannya lebih panjang, sehingga membuat kita kenyang lebih lama, sehingga fase perut kosong jadi lama. Juga mengurangi periode kita merasa lapar karena gula itu diserapnya pelan-pelan, seperti itu. Kemudian keluarga sehat itu harus menghindari makanan yang terlalu asin atau terlalu banyak mengandung garam, karena nanti akan membuat kita akan kehausan dan cenderung mudah dehidrasi saat kita puasa. Betul dok. Sering kan yang kayak gitu, makan gorengan atau Indomie yang terlalu banyak sodium dan natriumnya. Betul. Dan biasanya untuk lemak itu masih tapi biasanya kita agak hindarilah makanan yang terlalu banyak lemak. Mungkin sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kita sahurnya itu
berat banget, iya. ditambah lagi gorengan, berat banget ya, itu Dok. terlalu banyak lemak, itu Iya. akan membuat kita lemes selama nanti menjalankan ibadah selama puasa. puasa, baik. Betul. Kemudian nanti setelah kita selesai sahur, yang penting nih buat orang sakit mah ataupun yang punya GERD ya, Iya. yang asam lambungnya sering terasa naik balik ke atas itu kalau mau tidur itu sebetulnya tidak dilarang. Tapi kalau kita punya GERD, alangkah baiknya tidak tidur lagi sehabis sahur. Karena kalau untuk pasien GERD sangat penting untuk tidak tiduran 2-3 jam setelah makan. Karena itu bisa mencetuskan GERD-nya untuk kambuh lagi. Betul. Jadi kalau punya GERD mungkin habis sahur jangan tidur. Nah, kalau untuk aktivitas fisik sendiri, Dok, misalnya contohnya ada beberapa yang mungkin keluarga sehat tetap nge-gym dan lain sebagainya selama bulan puasa, itu sebenarnya aktivitas fisik itu disarankan atau tidak sih, Dok? Ada yang merasa, jangan aktivitas biar nggak habis energinya, atau apa? Bagaimana, Dok? Baik, untuk aktivitas fisik yang jelas tidak disarankan untuk tiduran sepanjang hari. Karena kalau tidak aktivitas fisik sama sekali, justru akan membuat badan kita jadi lemas. Dan manfaat puasanya juga jadi tidak optimal. Betul sekali. Dan ya, keluarga sehat. Keluarga sehat akan ingat ya, kalau kita tidur, kita waktu bangun tidur itu kan tenggorokan kita jadi kering ya. Iya, betul. Dan sakit itu malah membuat kita jadi sulit menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak boleh terlalu banyak tiduran sepanjang hari. Aktivitas fisik sehari-hari dikerjakan saja seperti biasa. Tapi memang untuk aktivitas yang sangat berat, memang mungkin harus agak didekatkan ke buka. Waktu berbuka ya, Dok ya. Karena kalau seandainya kita melakukan olahraga atau aktivitas yang fisik yang sangat berat yang membuat kita banyak mengeluarkan keringat, tentu kan kita kandungan cairan di tubuh kita akan berkurang. Kalau periodenya masih jauh sekali ke saat buka puasa, itu kan ada kecenderungan kita jadi dehidrasi di periode waktu tersebut. Dan mungkin jadi berat menjalani sisa waktu puasanya. Jadi misalnya kalau mau melakukan olahraga mungkin agak didekatkan sedikit dengan ke waktu berbuka. Betul, tapi biasanya sebelum kita buka, umumnya kita harus ada jeda 1 jam dari kita olahraga. Karena kalau kita habis olahraga, langsung kita makan, biasanya perut kita jadi nggak enak. Baik, betul. Begitu, betul, jadi umumnya kita makan itu adalah kurang lebih 1 jaman lah setelah kita olahraga fisik yang agak berat. Betul, jadi mungkin kalau berbukanya jam 6 atau sekitar jam 7, berarti mungkin olahraga sekitar jam 5 atau jam 4 ya, Dok ya, jam 4 atau jam 5, betul. Jadi tetap disarankan untuk aktivitas fisik seperti biasa ya, Dokter ya. Apalagi tadi kalau Dokter Dewi menanyakan untuk yang punya sakit MA dan GERD. GERD. Ya, salah satunya orang kalau punya sakit MA dan GERD itu nggak boleh langsung makan setelah dia selesai olahraga. Karena itu bisa bikin dia makanan jadi agak terasa kayak mau naik. Iya betul. Ya. Malah itu memperparah ya, Dok ya. Iya. Jadi harus ada selang 1 jam dari aktivitas fisik. Baik, informasi yang sudah sangat luar biasa ya, keluarga sehat. Dengan demikian kami ingin mengundang nih keluarga sehat sekalian, apakah ada keluarga sehat yang ingin menanyakan secara langsung kepada Dr. Riko apa saja kira-kira permasalahan-permasalahan atau yang ingin dikonsultasikan selama periode sebelum dimulainya puasa. Mumpung loh keluarga sehat masih ada 3 hari lagi sebelum waktunya berpuasa, jadi mari kita tanyakan secara langsung kepada Dr. Riko. Jika tidak, maka saya akan menampilkan pertanyaan yang memang sudah kami dapatkan sebelumnya, Dokter. Sudah pernah ditinggalkan oleh keluarga sehat pada periode sebelumnya saat kami launch dari flyer Rumah Sakit Harapan Keluarga Sekilas Sehat pada hari ini. Baik, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Nona. Ini karena usianya baru 29 tahun, Dok. Saya anggapnya Nona aja ya. Saya kurang tahu juga ini Nona atau Nyonya ya. Jadi ini dari Nona M bertanya, Dokter, saya punya sakit MA dan setiap kali saya makan pada saat bulan puasa dan berbuka, itu seringkali saya merasa perut saya nyeri di bagian ulu hati. Apakah cara makan saya yang salah? Karena seringkali namanya berbuka langsung berbuka. Nah, mohon tipsnya, Dok. Baik, ini jadi untuk buka ya? Ya, berbuka yang kali ini. Baik, keluarga sehat. Jadi begini, pada saat berbuka, ini sebetulnya bukan hanya untuk yang punya sakit MA ya, tapi bagi yang sehat pun tidak punya masalah, sebetulnya ada baiknya mengikuti tahapan-tahapan seperti ini. Pada saat berbuka,
Yang paling baik untuk dilakukan adalah pertama meminum 1 gelas atau 2 gelas air putih dulu. Baik. Karena yang paling harus kita selesaikan pertama adalah kebutuhan cairan kita. Karena setelah periode puasa yang begitu panjang, tentu badan kita agak sedikit dehidrasi, maka kita bisa konsumsi air. Air putih ya, 1 atau 2 gelas untuk melepas dahaga. Seperti itu. Kemudian bisa diikuti dengan makan makanan atau minuman yang agak manis. Boleh buah kurma, beberapa buah, 3-4 buah seperti itu. Boleh mungkin kalau bulan puasa mungkin ada yang jual takjil ya, suka makan seperti itu, manis-manis. Tapi jangan berlebihan. Nah, kita tidak menganjurkan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang tinggi lemak. Seperti gorengan, makanan-makanan bersantan, apalagi kalau punya sakit lambung. Karena itu akan bikin perutnya jadi perih. Karena lemak-lemak dan santan itu akan meningkatkan produksi asam lambung. Pada saat lambung kita masih kosong, kaget, sakit, seperti itu. Jadi saat buka dulu dengan air putih 1-2 gelas, bisa diikuti dengan minum atau makan yang manis, seperti itu. Dan menghindari berbuka dengan yang terlalu berminyak. Sebenarnya bisa nggak sih dok kita itu sakit mahnya itu kambuh karena kita langsung makan berat dan banyak dalam satu kali makan? Bisa. Jadi nanti kaget ya perutnya. Biasanya saat buka kita makan sedikit dulu. Sedikit-sedikit ya. Habis minum, makan manis sedikit. Kemudian kan mungkin dilanjutkan dengan sholat dan lainnya. Kemudian setelah itu kan jadwalnya makan malam ya. Di situ baru kita makan agak banyak sedikit, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung begitu buka langsung dikasih makanan dalam porsi yang sangat besar. Biasanya itu akan menimbulkan keluhan tidak nyaman. Tidak nyaman di perut. Baik, keluarga sehat, masih ada kesempatan lagi di live. Apakah ada pertanyaan? Boleh dibacakan? Baik, saya dapat langsung di sini ya pertanyaannya. Tips diet saat puasa dokter, boleh atau tidak ya dok melanjutkan diet pada saat puasa? Baik. Ini kelihatannya sangat menarik ya. Diet saat puasa. Bukannya sudah puasa ya? Konsepnya itu keluarga sehat saat puasa itu sudah minim makan ya dok? Sebetulnya kan ini diet lagi. Iya, begini saya paham. Maksud saya begini, kadang-kadang kita kalau puasa itu puasanya sendiri baik, tapi kadang-kadang itu kan kalau puasa banyak sekali ya kita punya makanan enak-enak ya, takjilnya enak-enak, makan malam yang disediakan enak-enak, jadi kadang-kadang kita juga kalap makannya. Makan kalap itu. Betul. Nah, jadi pada saat bulan puasa itu ada baiknya kita tetap menjaga pola makan kita seperti biasa, tidak berlebihan. Dan sebetulnya pada saat kita bulan puasa, kalau kita menjaga pola makan kita dengan baik, itu kan sebetulnya sudah satu bentuk diet ya, karena salah satu bentuk diet makan ya, siangnya kan sudah di skip. Betul. Ibaratnya biasa kan kita makan sahur itu kan porsinya nggak besar, keluarga sehat ya. Jadi umumnya kita makan sahur itu kan porsi sedikit lebih kecil daripada porsi makan kita biasa. Kalau kita makan saat sahur terlalu besar, terlalu banyak porsinya, kan biasanya perut kita jadi tidak terlalu nyaman. Tidak nyaman, Betul. Dan saat buka juga kita menjaga supaya porsi makan kita tidak berlebihan. Jadi sebetulnya kan kita sudah skip makan siang ya, kalori dari makan siang itu kan sebenarnya sudah di skip, dan sebetulnya jumlah kalori harian pun sudah berkurang jauh. Betul. Jadi sebetulnya kalau bulan puasa asal kita tetap menjaga pola makan kita tidak berlebihan, sebetulnya jumlah kalori yang masuk sehari-hari itu sudah berkurang, dan seharusnya orang itu puasa berat badannya turun. Betul. Kalau misalnya kita puasa berat badannya malah naik di akhir bulan, itu mesti waktu kita buka puasanya kalap itu makannya. Kalap, betul dokter. Jadi pas buka makan cendol, minum cendol, makan kurma, ditambah lagi gorengan, 2 jam kemudian makan besar, waduh. Jadi terlalu komplit. Iya, betul, terlalu komplit. Jadi yang makan siang yang di skip dimasukkan ke makan malam semua, dok. Tapi kalau yang dimasukkan dengan apakah boleh diet itu adalah tidak sahur misalnya. Nah, sebaiknya jangan. Ya, karena nanti periodenya kan sangat panjang. Betul. Ya, habis dari makan malam harusnya sahur, ternyata karena untuk diet tidak sahur. Ya, jadi mau menjalani puasa panjang tidak sahur, terus baru makan lagi saat buka lagi, berarti ada periode 24 jam ya, hampir yang tidak masuk cairan dan kalori. Nah, itu mungkin tidak terlalu disarankan karena bisa menyebabkan kita dehidrasi, lemas, dan nanti malah tidak bisa beraktivitas dengan bagus. Baik. Ini menarik sekali dok. Pada saat kami kunjungan waktu sosialisasi dengan PT PNM
waktu itu sempat ada yang bertanya seperti ini dok, karena saya juga sempat membawa tentang puasa saat itu, jadi sharing dikit dok, saya bawa ke dalam forum ini juga. Waktu itu ada yang bertanya, dan mungkin saya rasa keluarga sehat ada beberapa yang merasakan hal yang sama. Saat mereka melakukan sahur dok, sebelum puasa, justru mereka jadi cepat lapar. Sedangkan pada saat mereka tidak sahur, justru seringkali tahan laparnya dok. Nah sebenarnya apa yang terjadi, mekanismenya seperti apa, dan seperti yang tadi dokter bilang, diusahakan tetap sahur. Nah apakah itu tetap berlaku atau tidak? Mungkin boleh dibantu. Berlaku. Biasanya begini dokter Dewi dan keluarga sehat ya, umumnya hal-hal tersebut terjadi kalau kita mengkonsumsi makanan saat sahur yang terlalu tinggi karbohidrat simplek. Jadi karbohidrat sederhananya itu terlalu banyak. Kayak nasi, roti gitu ya dok. Jadi terlalu besar porsi karbohidratnya, dan juga kita terlalu banyak konsumsi yang gula sederhana seperti minum-minuman manis begitu. Karena kalau kita mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana, gula sederhana, itu kan cepat sekali diserap oleh tubuh kita. Pada saat gula itu diserap oleh tubuh kita, insulin kita kan dengan cepat dia naik gitu. Iya, betul. Ya, justru kalau karbohidratnya sederhana dan terlalu besar jumlahnya, gula pasir segala macam minuman manis saat sahur, itu nanti kita jadi malah cepat rasanya belum waktu beduk udah lapar duluan gitu ya dok ya. Betul, makanya waktu saat kita sahur itu yang disarankan porsi makan tidak terlalu besar, ya mungkin sekitar 50-70% kita makan biasa. Porsi karbohidratnya jangan kebanyakan, jangan nasinya porsi sangat besar. Mungkin nasi itu sekitar satu kepal nasi ukuran misalnya kalau kita makan di McD atau di KFC itu ada ukuran nasi satu kepal itu sekitar 180-200 kalori ya, sekitar itu. Satu itu mungkin cukup, dan sebetulnya lebih baik lagi kalau karbohidratnya itu kompleks. Artinya yang tadi seperti dokter sudah jelaskan ya, tidak hanya nasi putih tapi ada campurannya. Jadi misalnya dia dicampur dengan nasi merah atau oatmeal. Ya, bentuk-bentuk karbohidrat yang kompleks yang dicerna lebih lambat, sehingga itu akan membuat kita kenyang lebih lama karena gula dari makanan itu diserapnya perlahan-perlahan oleh tubuh kita. Betul, tidak serta-merta langsung diserap semua begitu. Baik dokter. Ya, kalau seperti itu biasanya nanti lebih lambat kita laparnya. Dan yang terakhir tadi, untuk makanan berlemak itu jangan terlalu banyak. Jadi sebetulnya kalau kita sahur itu kalau kita konsumsinya seperti yang santan-santan, ya gulai-gulai, itu nanti membuat kita tidak terlalu nyaman dalam menjalani ibadah puasa. Baik, jadi memang benar tipsnya dari dokter Riko tadi ya, keluarga sehat ya, jangan lupa untuk tetap menjalankan sahur karena jangan sampai di skip. Justru kalau di skip malah nanti takutnya kita jadi lemas dan dehidrasi. Kembali saya tanyakan kembali, apakah terdapat pertanyaan lagi di live? Jika tidak ada, maka cukup sudah pada hari ini kita dalam Sekilas Sehat mengenai tips dan trik selama berpuasa, bagaimana kita dapat sehat dan fit selama bulan puasa. Dan kita ada jargon sedikit ya dokter ya, kita ada jargon sedikit selama bulan puasa ini, sehat dan fit dengan puasa. P, pola hidup sehat tetap dilaksanakan. U, untuk sahur jangan sampai di skip. A ya, air harus dicukupi 8-10 gelas per harinya. S, saat berbuka jangan langsung makan porsi besar, tapi cobalah dengan porsi yang terbagi dan dengan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, A, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari perlu dilakukan untuk tetap bugar dan fit selama bulan puasa. Jadi jangan lupa ya, puasa tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Nah, untuk keluarga sehat, kita akan informasikan bahwa Dr. Riko Novianto, spesialis penyakit dalam, sudah buka di rumah sakit kami dan tetap berada di Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga selama bulan puasa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9 ya dok ya? Ya. Dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Nah, untuk hari Minggu ataupun hari-hari tertentu bisa by appointment. Jangan lupa untuk langsung menghubungi nomor kami di 0813 5353 7941 atau dapat langsung menghubungi Rumah Sakit Harapan Keluarga di 0370 617 7000. Dapat dilihat di sini
Dan juga untuk nomor-nomor tertentu yang dapat dihubungi bisa lihat di sini. Dan satu lagi, keluarga sehat jangan sampai di skip seperti yang tadi kata Dokter Riko sampaikan, bahwa perlu dilakukan medical check up. Di Rumah Sakit Harapan Keluarga kami sudah memiliki promo medical check up, dapat dilihat di sini. Dan sampai juga kita pada penghujung acaranya kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dokter Riko atas kehadirannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan melalui Dokter Riko dapat tetap berguna selama bulan puasa ini, bahkan dapat digunakan dan diterapkan setiap harinya. Untuk itu kami undur diri. Saya host pada hari ini Dr. Niputu Indra Dewi Mars. Kami pamit dan tetap sehat karena bagi kami your health our care.